Soal nomor satu, banyak generasi muslimah milenial Indonesia menjadi fans K-pop. Mereka menunjukkan identitas sebagai fans kelompok musik Korea ini dalam bentuk gaya berbusana. Pada prinsipnya, praktek berbusana ini menunjukkan gejala A. Mobilisasi budaya, B. Akulturasi budaya, C. Afirmasi budaya, D. Asimilasi budaya. Jawaban yang benar adalah B. Akulturasi budaya. Soal nomor 2. Setiap awal bulan, Ibu Fatimah membeli bahan pokok beras di pasar desa karena lebih murah jika dibandingkan dengan harga beras di supermarket. Beras itu kemudian diberikan kepada tetangganya yang tergolong dalam kelompok fakir miskin. Motif yang dilakukan oleh Ibu Fatimah dapat dikelompokkan sebagai A. Motif budaya, B. Motif ekonomi, C. Motif agama, D. Motif sosial. Jawaban yang benar adalah D. Motif sosial. Soal nomor 3, Pak Amir merubah jenis tanaman di ladangnya setelah melakukan refleksi terhadap kegagalan panen akibat ketidakpastian cuaca pada tahun tanam sebelumnya. Apa yang dilakukan Pak Amir ini menunjukkan bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh A. Faktor alam, B. Faktor sosial, C. Faktor ekonomi, D. Faktor budaya. Jawaban yang benar adalah A. Faktor alam. Soal nomor 4. Nilai dan budaya Islam di Indonesia mulai berkembang sejak abad 13 Masehi, dipengaruhi oleh kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang Arab dan India. Perkembangan Islam ini menunjukkan A. Letak astronomi berpengaruh terhadap budaya penduduk, B. Letak astronomi berpengaruh terhadap mata pencaharian, C. Letak geografis berpengaruh terhadap mata pencaharian, D. Letak geografis berpengaruh terhadap budaya penduduk. Jawaban yang benar adalah D. Letak geografis berpengaruh terhadap budaya penduduk. Soal nomor 5, Pak Ahmad memberikan pinjaman tanpa bunga kepada usaha informal yang dimiliki oleh beberapa warga muslim di kota Surabaya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah Islam, tindakan yang dilakukan oleh Pak Ahmad sangat tepat karena usaha informal A. Semakin kecil sudut elevasi, maka pancaran dapat membuka lapangan kerja. B. Dapat meningkatkan devisa negara. C. Tidak memiliki alat canggih. D. Tidak membutuhkan pendidikan khusus. Jawaban yang benar adalah A. Semakin kecil sudut elevasi, maka pancaran dapat membuka lapangan kerja. Soal nomor 6, Pak Rahmat adalah penjual kopi terkenal di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk memaksimalkan margin dan menjaga kualitas rasa, Pak Rahmat melakukan pengolahan sendiri kopi yang dijualnya. Perilaku Pak Rahmat ini dapat dikategorikan sebagai A. Produsen negara, B. Produsen swasta, C. Produsen perusahaan, D. Produsen rumah tangga. Jawaban yang benar adalah D. Produsen rumah tangga. Nomor 7. Islam berkembang di Indonesia dengan beragam strategi. Salah satunya adalah dengan penciptaan karya sastra dan pertunjukan seni yang mengelaborasi karya periode sebelumnya. Realitas ini menunjukkan bahwa A. Islam melakukan asimilasi dengan budaya lokal, B. Islam identik sama dengan budaya lokal, C. Islam menyesuaikan dengan setting budaya lokal, D. Islam bersinergi dengan budaya lokal.
Jawaban yang benar adalah C. Islam menyesuaikan dengan setting budaya lokal. Soal nomor 8. Masa food producing dapat dipahami sebagai perkembangan peradaban manusia yang mampu memproduksi barang kebutuhan tanpa harus berburu dan meramu. Jika dikaitkan dengan ajaran Islam, konsep ini bersesuaian dengan cerita A. Tafsir mimpi Nabi Yusuf, B. Persembahan Habil dan Qabil, C. Istana Nabi Sulaiman, D. Pembuatan perahu Nabi Nuh. Jawaban yang benar adalah B. Persembahan Habil dan Qabil. Soal nomor 9. Dampak perang dagang antara negara Cina dan Amerika telah berimbas pada turunnya daya beli petani karet di Sumatera. Kondisi ekonomi masyarakat Sumatera ini dikarenakan A. Produksi karet alam mengalami kenaikan, B. Penawaran adanya barang substitusi karet, C. Konsumsi karet alam di negara Cina naik, D. Permintaan karet alam dari negara Cina menurun. Jawaban yang benar adalah D. Permintaan karet alam dari negara Cina menurun. Soal nomor 10. Transmigrasi merupakan salah satu bentuk politik etis yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada awal abad 19. Kebijakan ini diambil untuk A. Mengedukasi penduduk di lokasi transmigrasi, B. Memeratakan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, C. Menyediakan tenaga kerja perkebunan di luar Jawa, D. Mengurangi kepadatan penduduk di Jawa. Jawaban yang benar adalah C. Menyediakan tenaga kerja perkebunan di luar Jawa. 11. Jalan Pos Daniels yang menghubungkan antara Anyer dengan Panarukan dibangun pada zaman kolonial. Perubahan dan perkembangan pemerintahan dari masa ke masa telah menyebabkan perubahan awal fungsi jalan tersebut, kecuali A. Untuk pertunjukan seni dan budaya, B. Untuk mobilitas militer, C. Untuk mendukung aktivitas ekonomi, D. Untuk memperbaiki kualitas pertanian. Jawaban yang benar A. Untuk pertunjukan seni dan budaya. 12. Liberalisasi ekonomi memungkinkan ekspansi satu unit usaha bisnis global di Indonesia. Salah satu usaha global yang menjamur adalah retail fast food. Yang termasuk usaha retail ini adalah A. Pizza Hut, Hoka-Hoka Bento, dan Fanta, B. McDonald, KFC, dan Coca-Cola, C. CFC, KFC, dan TFC, D. Dunkin Donuts, McDonald's, dan Carrefour. Jawaban yang benar adalah C. CFC, KFC, dan TFC. 13. Pernyataan yang tepat untuk gambar di bawah ini adalah A. Masyarakat Malaysia dapat beraktivitas secara normal, B. Aktivitas warga Malaysia tidak terhalang dengan adanya asap, C. Pembakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan mengganggu aktivitas warga negara Malaysia, D. Warga Malaysia terimbas adanya kabut asap hasil pembakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan. Jawaban yang benar adalah C. Asap pembakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan mengganggu aktivitas warga negara Malaysia. 14. Singapura dikenal sebagai salah satu eksportir bahan bakar minyak atau BBM ke Indonesia. Kemampuan ini tidak lepas dari A. SDM dengan pendidikan tinggi,
B. Kebijakan ekonomi berorientasi ekspor. C. Memiliki sumber daya minyak berlimpah. D. Kapasitas produksi kilang melebihi kebutuhan. Jawaban yang benar adalah D. Kapasitas produksi kilang melebihi kebutuhan. Soal nomor 15. Perhatikan tabel produk yang dihasilkan oleh satu pekerja di negara ASEAN dalam satu hari. Dengan memperhatikan tingkat efisiensi produksi, maka yang sebaiknya barang yang dihasilkan di Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam dikhususkan pada A. Baju, sepatu, kancing, dan kain. B. Kain, kaos kaki, baju, dan kancing. C. Baju, kain, sepatu, dan kaos kaki. D. Kancing, sepatu, kaos kaki, dan kain. Jawaban yang betul adalah A. Baju, sepatu, kancing, dan kain. 16. Pada musim kemarau, para petani di desa pergi merantau ke kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya untuk mencari pekerjaan. Keberadaan kelompok petani pencari kerja ini dapat digolongkan sebagai A. Pengangguran nyata. B. Pengangguran semu. C. Pengangguran terbuka. D. Pengangguran konjungtural. Jawaban yang benar adalah B. Pengangguran semu. 18. Surat Ar-Rum ayat 41 membahas tentang kerusakan lingkungan di daratan dan lautan. Pernyataan yang tidak tepat dengan surat tersebut adalah A. Banjir bandang. B. Gempa bumi. C. Tanah longsor. D. Kebakaran hutan. Jawaban yang benar adalah B. Gempa bumi. 19. Sebagai ibu rumah tangga, ibu muslimah selalu berbelanja di pasar Barokah yang letaknya di kampung sebelah. Beberapa tahun kemudian, pasar Rahmat dibangun tidak jauh dari rumahnya, sehingga aktivitas berbelanja ibu muslimah beralih ke pasar Rahmat. Contoh kasus tersebut dalam perspektif interaksi antar ruang dikenal sebagai A. Dapat dipindahkan. B. Keterhubungan. C. Saling melengkapi. D. Kesempatan antara. Jawaban yang benar adalah D. Kesempatan antara. 20. Desa Darussalam dikenal sebagai desa yang makmur dengan kondisi sarana dan prasarananya memadai. Meski tidak mewah, namun keberadaan pasar, madrasah, masjid, hingga akses jalan desa, serta alat komunikasi memadai. Dalam perspektif interaksi antar ruang kondisi ini memengaruhi A. Kemudahan menggunakan transportasi. B. Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. C. Kemudahan distribusi barang dan jasa. D. Meningkatkan daya beli masyarakat desa. Jawaban yang benar adalah C. Kemudahan distribusi barang dan jasa. 21. Perhatikan ayat Al-Quran sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Dalam perspektif interaksi sosial, prinsip dasar yang dapat dijalankan dalam kehidupan masyarakat plural adalah A. Menyediakan diri untuk menjadi saksi ahli perkara di masyarakat. B. Berpegang teguh pada prinsip dasar kebenaran ketika bermasyarakat. C. Tidak melakukan tindakan semena-mena kepada siapapun di masyarakat. D. Menjalin persahabatan sejati kepada siapa saja ketika bermasyarakat. Jawaban yang benar adalah C.
tidak melakukan tindakan semena-mena kepada siapapun di masyarakat. 22. Perhatikan skema pola manajemen berorientasi manusia. Berdasarkan skema tersebut, prinsip Islam yang dapat diterapkan dalam mengelola lembaga sehingga memberikan hasil yang maksimal adalah A. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, Surat Ali Imran ayat 110. B. Prinsip pembinaan manusia, Surat Al-Qasas ayat 77. C. Prinsip bermusyawarah, Surat Al-Baqarah 233. D. Prinsip profesionalitas, Surah Al-Bayyinah ayat 7. Jawaban yang benar adalah D. Prinsip profesionalitas, Surah Al-Bayyinah ayat 7. 23. Salah satu indikator yang menunjukkan keterhubungan pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi makro yang dilakukan oleh pemerintah adalah A. Memperkuat keterjangkauan wilayah di sebuah negara. B. Melakukan ekspansi sumber-sumber ekonomi kewilayahan. C. Memperbesar aspek penyerapan dan sirkulasi barang dan orang. D. Memperluas dan memperkuat jaringan transportasi ekonomi. Jawaban yang benar adalah A. Memperkuat keterjangkauan wilayah di sebuah negara. 24. Secara sosiologi ekonomi, kebiasaan masyarakat Indonesia yang semakin gemar belanja di hipermarket, supermarket, mal menunjukkan gejala A. Perubahan gaya hidup masyarakat. B. Artikulasi identitas sosial masyarakat. C. Tingkat konsumerisme semakin tinggi. D. Pola pikir pragmatis masyarakat tinggi. Jawaban yang benar adalah A. Perubahan gaya hidup masyarakat. Soal nomor 25. Perhatikan ayat Al-Quran sebagai berikut. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Al-Ankabut 17. Berdasarkan ayat tersebut, langkah tepat yang harus dilakukan Ibu Khadijah selaku pengusaha muslimah di bidang busana muslimah adalah A. Memperluas jaringan agen-agen distribusi busana muslim. B. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi busana muslim. C. Menambah jumlah karyawan dan tenaga ahli di busana muslim. D. Menyerahkan sepenuhnya produk usahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang benar adalah B. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi busana muslim.